Halo sahabat Sukma, malam ini aku akan membacakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh salah satu sahabat Sukma. Karena permintaan dari pengirim untuk nama, tempat itu kita samarkan ya. Nah, kita sebut aja namanya Nia dan Deta. Sebuah kisah yang berasal dari sebuah rumah tua yang dulu menjadi tempat tinggal seorang bidan dan kini berubah menjadi kos-kosan. Sahabat kita menyebutnya Kos Eyang Ti. Katanya, semua bermula dari sebuah rumah tua di sudut kota. Sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan di depannya berdiri pohon beringin yang sangat besar. Beringin itu sudah ada sejak anak pertama Eyang Ti lahir. Eyang Ti, begitu orang-orang memanggilnya, adalah seorang bidan. Beliau membuka praktik di rumah itu. Rumah yang juga difungsikan sebagai tempat kos bagi mahasiswa dan karyawan, khusus laki-laki. Keluarganya bilang, sejak dulu rumah itu tidak pernah benar-benar sepi, selalu ada kehidupan. Dari kecil, Nia sering menginap di rumah itu bersama sepupunya Deta. Orang-orang di sekitar rumah itu sudah terbiasa dengan kisah aneh yang beredar. Katanya, setiap malam ada sosok perempuan tinggi duduk di balkon bangunan kos. Orang-orang di sekitar rumah itu sudah terbiasa dengan kisah aneh yang beredar. Katanya, setiap malam ada sosok perempuan tinggi duduk di balkon bangunan kos. Kadang, terlihat juga berdiri di bawah pohon beringin itu. Diam, hanya menatap rumah itu. Tapi keluarga Nia seolah sudah kebal terhadap cerita-cerita seperti itu, sampai akhirnya Eyang Ti membuat peraturan baru. Tidak ada perempuan yang boleh masuk ke area kos. Namun, para penghuni kos bersumpah, tapi kami tidak pernah membawa teman wanita ke kos, Eyang. Mereka tidak pernah membawa siapapun, terutama perempuan. Waktu berlalu, Nia tumbuh besar dan jarang menginap di rumah Eyang. Sampai suatu hari, sepupunya Deta mengajak untuk kembali menginap, sekedar nostalgia masa kecil. Udah lama ya kita nggak nginep di sini. Yang pasti seneng kita akan menginap. Aku inget kita dulu sering tidur larut karena cerita gebetan masing-masing. Malam itu, mereka duduk di ruang keluarga lantai 2, berbincang hingga larut. Sampai Deta mulai mengantuk dan berkata pelan, "Nih, bobo yuk, aku ngantuk." Mereka pun masuk ke kamar utama, kamar lama yang menghadap langsung ke pohon beringin. Begitu masuk, Nia langsung merasa sesuatu yang berbeda. Hawanya aneh, berat. Deta tertidur duluan, sedangkan Nia tidak bisa memejamkan mata. Ada dorongan kuat untuk terus menatap ke balkon di luar jendela. Sampai akhirnya, dia memaksakan diri untuk menutup mata. Entah berapa lama, Nia tiba-tiba merasa kakinya bergerak, seperti disentuh seseorang. Ia membuka mata, mengira Deta yang tak sengaja menyenggolnya. Tapi ternyata, Deta masih tertidur pulas. Ia kembali memejamkan mata, namun gerakan itu terasa lagi. Kali ini lebih kuat, dan saat Nia membuka mata, ia melihat sesuatu. Seorang perempuan, rambutnya panjang terurai basah, bajunya putih lusuh, kulitnya pucat dan matanya. Sosok itu merayap dari arah kaki, naik perlahan ke tubuh Nia. Nia ingin berteriak, tapi gak bisa. Seluruh tubuhnya kaku, sampai akhirnya wajah sosok itu berhenti tepat di depan wajahnya Nia.
Air mata Nia menetes tanpa suara. Hanya saling menatap. Sampai akhirnya ia berhasil menarik selimut menutupi wajahnya dan semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, sudah pagi. Deta panik mencoba membangunkannya. "Nia, bangun. Susah banget dibangunin. Tak kira kamu gak bisa napas," katanya ketakutan. Nia hanya diam. Ia masih memegangi selimutnya erat-erat. Dan ketika bercerita pada Deta, sepupunya itu tidak percaya. Katanya, itu cuma mimpi, halusinasi. Tapi Nia tahu apa yang ia lihat. Terlalu nyata untuk disebut mimpi. Malam berikutnya, Nia meminta Deta untuk tidur di kamar bekas om mereka. Kamar yang punya connecting door ke kamar Eyang. Deta setuju. Tengah malam, Deta terbangun, merasa haus. Ia membangunkan Nia untuk menemaninya ambil minum di ruang keluarga. "Temenin aku ambil minum yuk." Aduh. Mereka melewati kamar Eyang. Dan di sana, terlihat Eyang Ti sedang tidur. Deta sempat berbisik, "Eyang capek banget ya, mukanya sampai pucat banget." Nia hanya menggeleng. Tapi saat turun ke bawah, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Dari ruang praktek, keluar Eyang Ti. Deta membeku. "Loh, tadi Eyang Ti di atas." Dengan wajah lelah, tapi jelas sekali itu Eyang Ti. "Loh, kalian ngapain di bawah?" "Eyang Ti dari tadi di sini, lagi nunggu pasien mau lahiran." Mereka langsung lari ke atas, dan benar, kamar Eyang Ti kosong, kasurnya rapih, tak ada siapapun. Sejak malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Suara langkah kaki di lantai 2, TV yang menyala sendiri, pintu kamar kos yang terbuka tanpa sebab, dan suara perempuan yang terdengar jelas memanggil dari depan gerbang. Permisi, Eyang Ti." Setiap saat dilihat, tidak ada siapapun. Suatu malam, Deta terkunci di kamar mandi. Lampu tiba-tiba mati, dan dari dalam kegelapan terdengar suara geraman dari pojokan. Sejak malam itu, keduanya benar-benar ketakutan. Bahkan, mereka sempat mendengar suara batuk khas almarhum Eyang Kung dari ruang praktik. Sontak, mereka lari keluar rumah. Keesokan harinya, mereka putuskan untuk pulang. Beberapa minggu kemudian, tukang kebun yang sudah lama bekerja di rumah itu, Mang Aan, pamit pulang kampung. Katanya, waktu ngecek genteng yang bocor setelah hujan, ia melihat perempuan menatapnya. Malamnya, Mang Aan jatuh sakit dan seminggu kemudian meninggal dunia. Keluarganya terpukul, tapi Eyang Ti tetap yakin rumah itu baik-baik saja. Beliau bilang tidak pernah melihat apapun. Sampai akhirnya suatu hari, Eyang Ti terpeleset di ruang praktek dan pingsan. Saat sadar, beliau berkata pelan, "Barusan aku melihat bapakmu, Eyang Kung." Beberapa tahun kemudian, tahun 2019, Eyang Ti meninggal dunia. Sebelum wafat, beliau sempat berkata, "Sudah dijemput Kakung, aku mau ikut ya." Sekarang, rumah itu sudah berubah. Bangunan utamanya jadi tempat produksi roti. Sementara, bagian belakang tetap dijadikan kos-kosan. Tapi sahabat Sukma, menurut para penghuni kos yang baru, kadang masih ada sosok perempuan berdiri diam di balkon atas atau di bawah pohon beringin yang tak pernah ditebang itu. Dan mereka bilang, setiap kali sosok itu muncul, selalu ada bau tanah basah dan aroma obat-obatan dari ruang praktik lama Eyang Ti. Terima kasih untuk sahabat Sukma yang sudah mengirimkan kisah ini. Entah siapa sosok perempuan yang menampakkan diri di rumah Eyang Ti, tapi satu hal yang pasti,
Ada rumah-rumah yang menyimpan kisah, lebih dari sekedar kenangan. Kalau sahabat Sukma ada pengalaman atau cerita horor, bisa kirim langsung ke tabirsukma@gmail.com dan nanti akan kita ceritakan dalam Bicara lewat Sukma. Sampai jumpa di kisah berikutnya dalam Bicara lewat Sukma.